Teori Kriminologi. Topik ke-54 dari 75 topik. Penjelasan teori struktur sosial tentang kejahatan. Bagian keempat. Teori ketegangan Agnew. Usaha Agnew, 1984, untuk membongkar tujuan-tujuan keberhasilan tidak dihubungkan dengan kelas sosial atau variabel budaya, dapat dilihat sebagai bagian dari usaha kerai fokus teori ketegangan pada norma-norma yang dihasilkan oleh orang yang bersangkutan itu sendiri. Ketegangan untuk Agnew B. bukan bersifat struktural, bukan pula bersifat hubungan antar pribadi, tetapi bersifat emosional, menyertakan suatu uraian kepercayaan di dalam peranan lain yang dimainkan bagi harapan-harapan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi secara normal. Penghindaran dari peristiwa yang berbahaya memengaruhi kemampuan untuk menetapkan atau memelihara hubungan, mendorong ke arah reaksi-reaksi yang bersifat pengasingan diri, seperti yang dikemukakan oleh Parsons, 1951. Persepsi dari suatu lingkungan yang kurang baik akan mendorong ke arah emosi negatif yang betul-betul memotivasi orang untuk mulai melakukan kejahatan. Keterlibatan di dalam kejahatan adalah sporadis untuk Agnew, 1985, dan orang akan berhenti melakukan kejahatan jika tidak mengalami dan terpengaruh oleh peristiwa yang negatif secara terus-menerus. Teori ketegangan yang umum berhubungan dengan jenis ketegangan dibanding sumber ketegangan. Kontribusi dari ahli teori ketegangan sebelumnya adalah penting bagi pengembangan dari suatu model lengkap, dan Agnew juga menyarankan gambaran dari disiplin lain. Adaptasi-adaptasi penarikan diri adalah mungkin terjadi pada kaitannya dengan dua faktor penyebab utama, stres, dan percekcokan, dan sedikit atau tidak ada variasi yang dikaitkan dengan kategori socio-demografik yang didalilkan. Peristiwa-peristiwa yang penuh dengan keberhasilan bertentangan dengan prestasi secara eksistensial atau hasil yang adil. Bermacam-macam rangsangan yang positif yang sebelumnya diamati atau dialami mendasari tujuan-tujuan yang diharapkan, dan frustrasi mereka menyebabkan marah, kebencian, dendam, mengamuk, ketidakpuasan, kekecewaan, dan kesedihan yang kesemuanya adalah emosi yang seperti biasa dihubungkan dengan ketegangan di dalam kriminologi. Teori ketegangan umum mengakui para aktor itu tidak masuk interaksi dengan hasil spesifik di dalam pikiran, dengan pengecualian aturan keadilan distributif tertentu akan jadi diikuti di dalam pendirian atau penetapan hubungan yang memadai. Kesusahan terjadi manakala individu merasa tidak dihargai untuk usaha mereka dengan membandingkannya pada usaha dan penghargaan untuk orang lain dengan hasil yang serupa. Emosi-emosi yang negatif dihubungkan dengan hubungan sosial yang juga negatif lebih mungkin bersentuhan dengan tingkah laku delinkuen dibandingkan dengan tingkah laku non-delinkuen. Kebencian lingkungan diukur oleh Agnew, 1985, sebagai hal yang memaksa untuk menyesuaikan diri dengan keluarga seseorang di dalam suatu lingkungan ketetanggaan tertentu, untuk pergi ke suatu sekolah tertentu, dan untuk saling berhubungan dengan kelompok orang yang sama secara berulang-ulang. Ketidakbahagiaan di dalam konteks ini digambarkan mempunyai suatu efek langsung pada kemarahan, dan mempunyai efek tidak langsung pada agresi dan kejahatan serius. Kemarahan, pada gilirannya, mempunyai suatu dampak penting pada semua ukuran kejahatan dan penyimpangan. Frustrasi adalah tidak dalam kaitan dengan tujuan-tujuan yang dihargai, tetapi terhadap ketidakmampuan untuk lepas dari atau mengatasi peringatan yang terus-menerus tentang pentingnya konteks ini. Banyak kejahatan antar siswa sesuai dengan uraian ini. Di dalam tes yang pertama tentang teori ketegangan umum, kebencian lingkungan digambarkan sebagai peristiwa keberhasilan dalam kehidupan dan perjuangan sebab teori yang lengkap meliputi jenis lain dari ketegangan seperti hilangnya stimuli yang dihargai dan presentasi dari stimuli yang berbahaya. Kebanyakan versi dari peristiwa keberhasilan dalam kehidupan digambarkan berisi materi yang menandakan beberapa macam gangguan atau kerugian. Tes tentang teori ketegangan umum baru saja muncul, tetapi riset lain menunjukkan bahwa kemarahan berhubungan dengan kejahatan dan penyimpangan. Hal itu telah ditemukan menjadi suatu pengaruh utama pada delinkuensi di kalangan kelas menengah. Agnew, 1992, memperlakukan kemarahan sebagai emosi yang paling kritis karena hampir selalu diarahkan keluar. Daum, 1992, menemukan bahwa kemarahan yang adalah suatu indikator yang lebih baik dibanding kecemasan dan ukuran lain dari penderitaan secara psikologis. Tekanan yang berhubungan dengan kemarahan sepertinya berhubungan dengan gangguan di dalam hubungan sosial seperti yang telah ditetapkan oleh teori, dan oleh karena itu tekanan atau kejahatan muncul sebagai wujud pengabaian rasa bersalah. Studi yang mengindikasikan sifat umum dari tekanan berkenaan dengan perilaku penjahat telah ditinjau oleh Mawson, 1987. Secara umum,
Baik peristiwa yang positif maupun peristiwa negatif dapat meramalkan macam perilaku ceroboh yang membawa orang dalam hubungan dengan otoritas. Faktor penentu penyimpangan mungkin berbeda menurut teori ketegangan umum. Penggunaan narkoba sebagai perilaku menyimpang diberi perlakuan khusus di dalam teori Anyu dan White, sebab ia tidak benar-benar menghadirkan suatu usaha untuk mengarahkan kemarahan atau jalan keluar dari rasa sakit, tetapi digunakan terutama semata untuk mengatur pengaruh negatif yang disebabkan oleh ketegangan. Suatu pembedaan antara peristiwa-peristiwa kehidupan yang penuh dengan tekanan dan perjuangan hidup mungkin bermanfaat dalam hubungan dengan apa yang Anyu lihat sebagai peristiwa dan bukan peristiwa. Perjuangan adalah jelas bukan peristiwa, microstressors, yang mengganggu, menghalangi, dan dalam beberapa hal menandai transaksi sehari-hari dengan lingkungan itu. Perjuangan diukur oleh nilai-nilai yang terkait dengan sikap seseorang, atas berbagai perhatian sehari-hari dan kesulitan-kesulitan dan hal ini kemudian dirasakan lebih mempunyai penjelasan yang kuat bagi penggunaan obat-obatan atau narkoba dibandingkan sebagai alat penjelasan bagi di dalam karya Anyu dan White, 1992. Teori ketegangan Messner dan Rosenfeld. Messner dan Rosenfeld, 1994, mengembangkan sebuah teori anomi kelembagaan yang serupa dengan teori anomi Merton, kadang-kadang disebut teori mimpi Amerika. Mimpi Amerika adalah suatu etos budaya yang luas, yang memerlukan suatu komitmen kepada tujuan sukses material, untuk menjadi tujuan yang dikejar oleh semua orang. Argumentasi mereka adalah bahwa memang benar bahwa tidak hanya hal-hal yang berhubungan dengan ekonomi saja yang mendominasi kultur kita, tetapi bahwa institusi yang non-ekonomik di dalam masyarakat sudah cenderung untuk tunduk kepada ekonomi itu. Sebagai contoh, keseluruhan sistem bidang pendidikan tampaknya menjadi hal yang ditentukan oleh pasaran kerja, tidak ada lagi orang ingin pergi ke perguruan tinggi hanya untuk kepentingan pendidikan saja, politikus mendapatkan suara untuk dipilih berdasarkan ekonomi. Para eksekutif dituntut untuk mengutamakan urusan perusahaan daripada urusan rumah tangga. Tujuan selain dari sukses material, seperti pendidikan dan pengajaran, pelayanan masyarakat menjadi tidak penting lagi. Penyebab kejahatan adalah anomi, dan mimpi Amerika membantu perkembangan anomi. Karena yang menjadi tekanan adalah mencari jalan atau cara yang paling efisien untuk mencapai sukses ekonomi, maka kejahatan adalah hal yang sering dilihat sebagai jalan atau cara yang paling efisien untuk membuat keuntungan moneter secara cepat. Kepercayaan, nilai-nilai, dan komitmen adalah variabel yang menyebabkan, dan semakin dekat mereka dengan pasar, semakin mungkin logika dari ekonomi, kompetisi, individualistis, dan materialistik, akan mendikte suatu tekanan sosial secara kuat yang memotivasi pengejaran uang, dengan apa saja jika perlu. Sejak penekanan hasil yang melawan hukum dianut oleh struktur masyarakat ekonomi atas, maka tidak satupun usaha memerangi kejahatan akan berhasil, karena mereka secara tidak langsung menyerang nilai-nilai ekonomi. Teori subkebudayaan. Beberapa teori subkebudayaan tentang delinkuensi dibangun sebagai hal yang responsif terhadap teori anomik dan Merton. Dalam beberapa teori ini, masyarakat dari golongan status sosial ekonomi rendah masih menjadi pusat perhatian bagi analisisnya. 1. Cohen, tentang teori frustrasi status dan formasi reaksi. Dalam bukunya yang berjudul Delinquent Boys, Cohen, 1955, menunjukkan bahwa remaja pria dari masyarakat kelas bawah tidak dapat berlomba bersama-sama dengan remaja-remaja dari masyarakat kelas menengah untuk mencapai status. Status sosial ekonomi keluarga mereka yang rendah menyebabkan mereka cenderung tidak memiliki materi dan keuntungan simbolis dalam bersaing di dalam masyarakat. Kelemahan posisi mereka akan lebih terasa lagi apalagi mereka berada pada suatu lingkungan sosial yang resmi, seperti sekolah dan sebagainya, yang dalam segala hal nilai-nilai sosial yang dianut adalah nilai-nilai kelas menengah. Remaja dari kelas bawah akan dinilai oleh para penilai seperti guru di sekolah, dengan menggunakan patokan nilai kelas menengah, suatu nilai yang tentunya amat sulit dicerna dan dihayati oleh mereka. Akibatnya mereka selalu kalah bersaing dengan remaja kelas menengah, dan kelas atas, yang tentunya telah terbiasa dengan nilai-nilai sosial mereka sendiri. Dalam kerangka kompetisi yang demikian, para remaja kelas bawah akan kehilangan landasan untuk mencapai status. Dengan demikian, para remaja kelas bawah akan menderita frustrasi status. Untuk mengatasi frustrasi status yang dialami remaja kelas bawah, maka sebagian dari mereka melakukan berbagai adaptasi terhadap nilai-nilai kelas menengah. Sementara sebagian yang lain karena terus-menerus gagal, maka mereka cenderung mengembangkan nilai-nilai yang dapat dihayati oleh mereka sendiri. Nilai-nilai yang dapat dihayati dan kemudian dikembangkan oleh remaja kelas bawah yang gagal beradaptasi dengan nilai-nilai kelas menengah tersebut,
kemudian cenderung melampaui batas dan bersikap bermusuhan dengan nilai-nilai kelas menengah, yang juga merupakan nilai-nilai dominan masyarakat. Karena sifatnya yang melampaui batas dan bermusuhan dengan nilai-nilai dominan tersebut, maka nilai-nilai yang dikembangkan oleh remaja kelas bawah tersebut disebut sebagai subkebudayaan kenakalan. Hal inilah yang juga terjadi di Korea Selatan, sebagai salah satu negara dengan angka bunuh diri tertinggi di dunia, karena beragam frustasi yang mereka alami. 2. Cloward dan Ohlin, tentang struktur kesempatan yang berbeda. Cloward dan Ohlin menunjuk pada pendapat Merton dan Cohen, memberi pengertian pada delinkuensi sebagai hasil dari frustrasi status. Jika struktur kesempatan yang melembaga tidak diperoleh remaja kelas bawah, maka mereka dalam usahanya mencapai tujuannya akan menggunakan kesempatan yang ilegal untuk meraih kemajuan, khususnya dalam bidang kekayaan. Dengan demikian, delinkuensi adalah suatu aktivitas dengan tujuan pasti, yakni meraih kekayaan melalui cara-cara yang tidak sah. Merujuk pada uraian di atas, maka subkebudayaan yang dikembangkan oleh remaja kelas bawah, yang kemudian disebut sebagai subkebudayaan delinkuensi, akan terbentuk andai kata terdapat kesenjangan antara tujuan yang dikehendaki dengan kesempatan-kesempatan yang terbatas dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut melalui cara-cara yang ilegal atau tidak sah. Cloward dan Ohlin mengemukakan tipe atau jenis subkebudayaan delinkuen yang berkembang dalam hubungannya dengan perbedaan-perbedaan cara-cara yang tidak sah untuk mencapai tujuan. Jenis atau tipe subkebudayaan itu antara lain: pertama, subkebudayaan konflik yang terdapat dalam lingkungan sosial yang mengalami disorganisasi sosial serta ketidakstabilan. Pada lingkungan ini juga terdapat kesulitan-kesulitan dalam mencapai integrasi sosial yang disebabkan seringkali para warga masyarakat memecahkan masalah, frustrasi status mereka, melalui cara-cara kekerasan. Subkebudayaan yang dikembangkan secara demikian ini disebut sebagai subkebudayaan konflik. Kedua, subkebudayaan kriminal yang terdapat dalam lingkungan sosial dengan ciri sebagian besar warganya berpendapatan rendah dan angka laju kejahatan tinggi. Di daerah ini para penjahat yang mempunyai karir berhasil tampil dan diketahui atau bergaul intim dengan penduduk, termasuk para remaja. Di samping itu, lingkungan sosial seperti politisi, polisi dan lain-lain seringkali diketahui mendukung cara-cara yang tidak sah. Dengan demikian terbuka kemungkinan bagi terpadunya kenakalan remaja atau delinkuensi dengan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa, seperti kejahatan terorganisasi. Ketiga, diisi oleh remaja yang mengalami kegagalan ganda, baik untuk menempuh cara-cara kriminal maupun untuk meraih status dalam subkebudayaan konflik, berlangsung bentuk-bentuk pengunduran diri. Remaja dengan subkebudayaan seperti ini lebih banyak melakukan aktivitas-aktivitas seperti mabuk-mabukan dan mengurung diri. Itulah materi ke-54 teori kriminologi. Channel ini membantu memahami mata kuliah bagi para mahasiswa di perguruan tinggi manapun di Indonesia, maupun masyarakat umum. Video tutorial ilmu hukum, ilmu pemerintahan, ilmu komunikasi, ilmu manajemen, ilmu administrasi dan lainnya disajikan di channel. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.